Ya, Anda kembali di BUMN Performance Report 2023 dan masih bersama saya, Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia, Rio Dasmanto. Pak Rio, bicara mengenai keamanan atau safety yang sudah menjadi suatu keharusan ya Pak ya. Bagaimana komitmen dari PDSI untuk mencapai zero accident, Pak? Baik, terima kasih Mbak Frida. Underlying yang paling penting yang perlu kita pahami bersama bahwa keselamatan itu hak asasi. Itu adalah satu hal yang kami pegang bahwa keselamatan itu adalah wajib dan hak dari seseorang untuk menikmatinya itu. Dan di satu sisi melihat kondisi seperti itu, perusahaan tentunya menganggap ini menjadi hal yang penting. Dua hal yang membuat kami menganggap ini hal yang penting. Pertama, bahwa keselamatan itu adalah hak seseorang. Yang kedua, keselamatan itu adalah bagian dari jualan kami. Kalau kita bicara perusahaan services, jualan kami itu sebetulnya hanya dua. Kami menjual performance HSSE dan kami menjual performance operasi. Dua hal itu yang kami jual. Sehingga ini menjadi target atau fokus dalam operasional kami sehari-hari. Jadi kalau kita bicara pengelolaan aspek safety yang merupakan priority bagi kami, kami punya program yang sejak awal kita set untuk menjawab tantangan pengelolaan aspek safety di dunia pemboran. Karena apa? Pemboran ini kegiatan yang high risk, di mana hampir seluruh tahapan kegiatan operasional ini mengandung resiko yang cukup tinggi. Dan kami sejak tahun 2015 pernah men-set up program yang namanya SAM 5 Jari. SAM 5 Jari itu awalnya didasari dari statistik insiden yang terjadi. Sehingga kemudian kita menetapkan SAM 5 Jari itu sebagai tagline yang artinya katakan tidak terhadap kecelakaan, say no to incident. Dan di dalam SAM 5 Jari itu terbagi dari 5 klaster sesuai dengan jumlah jari tersebut, di mana yang paling tinggi adalah komitmen manajemen, yang kemudian adalah pengelolaan keselamatan berbasis perilaku, kemudian kami pemastian mutu, dan kemudian pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek keselamatan. Dan di dalamnya itu ada breakdown lagi dari SAM 5 Jari itu menjadi 23 program yang harus kami selama 15 tahun ini Pak, ada insiden apa mungkin yang bisa diingat begitu oleh baik PDSI yang dijadikan pembelajaran atau apakah selama ini memang zero accident benar-benar selama 15 tahun? Oh, tentu tidak. Kami juga tetap mencatat yang namanya recordable incident ya, karena itu adalah bagian dari kewajiban kami mencatatkan juga untuk terutama untuk pembelajaran. Jadi lebih ke bahwa ketika satu insiden terjadi, kami harus tahu apa penyebabnya dan apa lesson learn yang bisa di-share ke seluruhnya. Jadi once suatu insiden terjadi, kami langsung menghentikan operasi dan kemudian kami mengidentifikasi dan melakukan investigasi sehingga apa kejadiannya, kemudian pembelajaran apa yang bisa diambil, similarity dengan operasional lain seperti apa, kita sharekan ke seluruh tenaga kerja agar mereka paham dan aplikasi bisa diaplikasikan di tempat kerjanya. PDSI bukan tidak pernah mengalami kejadian yang sifatnya bukan katastrofik, barangkali kalau di operation drilling lebih ke recordable incident yang sifatnya fatality, dan itu pernah terjadi. Saya tidak ingat persis karena mungkin saya belum bergabung di PDSI, tapi seingat saya di tahun 2017-an itu pernah terjadi insiden yang sifatnya fatality, dan itu menjadi pembelajaran bagi PDSI untuk berbenah sehingga kemudian semua program kita dedikasikan untuk sekecil mungkin, bahkan kita tujuannya adalah zero incident. Zero incident. Ya. Baik. Nah Pak Rio, ada target mencapai produksi minyak 1 juta barrel per hari, kemudian juga produksi gas di 12 BSCF tahun 2023 nih Pak. Bagaimana PDSI kemudian mengambil peranan dalam mencapai target tersebut Pak? Baik. Pertama, yang paling basic adalah kami harus menjaga reliability dari rig yang kami punya. Karena kami tidak ingin
ada business interruption ketika kami tidak bisa memberikan layanan yang terbaik bagi customer. Jadi menjaga reliability rig kami itu menjadi sangat penting, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, availability rig kami 99,5%. At any time kami siap dengan itu. Kemudian kami juga mensupport dari sisi perubahan operasional. Jadi saat ini kami menawarkan jasa bukan hanya sekedar sebagai rig rental, dalam artian kita hanya ngebor saja, tapi kita menawarkan end-to-end well delivery. Artinya apa? Jadi kami menawarkan kepada customer, kami mendeliver well, bukan kami membor saja. Kami menyiapkan lokasinya, kami menyiapkan well padnya, kami menyiapkan drilling programnya, kami melakukan drillingnya itu sendiri, kami melakukan completion, sampai akhirnya kita membangun fasilitas atas tanah. Keuntungan bagi customer itu bisa mensimplifikasi proses. Mereka tidak perlu mengontrakkan setiap tahapan pekerjaan ke para kontraktor lain, cukup dikoordinir oleh PDSI, itu akan bisa mempercepat proses pemboran. Itu adalah salah seperti satu one stop solution di bidang pengeboran. Betul sekali, itu one stop solution. Di sisi lain juga untuk menjawab permintaan itu, karena demand saat ini cukup tinggi, kami juga saat ini sedang melakukan investasi baru. Oke, pembelian 4 rig itu Pak ya? Salah satunya iya, pembelian 4 rig itu. Itu bagian dari kami menjawab permintaan pasar. Saat ini kami sedang melakukan investasi 4 rig baru. Oke, nah update-nya bagaimana nih Pak dengan proses penambahan rig tersebut? Oke, jadi untuk 4 rig baru tersebut, 2 rig saat ini sudah dalam tahap fabrikasi, dan insya Allah di akhir tahun ini bisa delivery, dan diharapkan di awal tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Sementara untuk 2 rig yang lain yang kapasitasnya 550 horsepower saat ini sedang dalam proses lelang. Insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita sudah bisa mendapatkan pemenangnya, dan diharapkan di Q2 2024 itu sudah bisa beroperasi. Namun sebetulnya bukan hanya sebatas itu ya Mbak Frida, bahwa investasi di kegiatan drilling itu bukan hanya terhadap pengadaan rig saja gitu. Karena sebetulnya services yang mengikuti kegiatan drilling itu cukup banyak, dan kami saat ini juga sedang berinvestasi untuk itu gitu. Nah, sudah ada 47 rig sekarang Pak ya. Ini termasuk yang 4 itu atau belum termasuk? Belum. Jadi belum kalau termasuk. Ditambah nanti ada 51. Betul. Total jumlah rig. Betul. Di tahun 2023 yang prosesnya dilakukan. Yeah. Ada rencana nambah lagi tidak Pak di 2024 nanti? Sebetulnya kalau penambahan itu kan tergantung demand-nya ya. Dan demand itu memang saat ini cukup tinggi. Tapi kemudian juga kami, apalagi kami perusahaan BUMN, harus tetap menghitung faktor komersial, seberapa besar sih demand itu untuk jangka panjangnya. Karena apa? Saat kami menyusun studi kelayakan untuk pengadaan, kami kan harus sudah punya gambaran underlying-nya seberapa lama sih rig ini akan dipakai gitu. Dan diperhitungkan dengan payback periodnya. Jangan sampai kami membeli rig, apalagi misalnya rig yang sedemikian mahal, terus kemudian hanya baru terpakai 3 tahun, setelah itu nggak ada makanannya, itu juga jadi problem tersendiri gitu. Apalagi kami perusahaan negara gitu situ. Jadi di tahun depan memang kami sudah mencadangkan untuk menambahkan lagi investasi 2 rig. 2 rig lagi. Iya, tapi di luar itu kami juga mencoba skema lain gitu. Karena kalau tadi kita punya constraint masalah komersial yang dikaitkan dengan break even, kami saat ini sedang mengexercise skema apakah kita memungkinkan dengan rent to purchase, dalam artian sewa beli terhadap pabrikan, atau juga hanya sekedar sewa terhadap pabrikan. Karena beberapa pabrikan sudah menawarkan itu. Dan jadi itu bagaimana? Nyewa rig Pak ya, bukan beli rig lagi. Iya, nyewa rig dari pabrikan, bukan dari operator, nyewa rig dari pabrikan. Dan itu berapa Pak harganya kalau boleh tahu? Kan kalau beli rig satu mungkin 200 miliar, 250 miliar. Nah kalau sewa itu berapa? Varian, karena tergantung horsepower. Dari horsepower. Tergantung horsepower. Mohon maaf saya nggak bisa saat ini belum bisa memberikan angkanya. Tapi gini, angka itu bagi saya untuk rig rental itu tidak begitu menjadi
hambatan apakah nanti marginnya tipis atau tebal, enggak. Karena dengan konsep saya menawarkan end-to-end well delivery, saya justru akan mengambil marginnya bukan dari rig rentalnya, tapi dari yang lainnya gitu. Jadi rig rental itu lebih ke menjawab bahwa saat ini permintaan rig itu demanding gitu. Jadi kita coba provide. Kita tidak perlu mengambil margin dari situ, tapi saya bisa mengambil dari services yang lain. Dan itu kami dalam 3 tahun ini sedang membangun kapabilitas sehingga insya Allah dalam 3 tahun semua services itu kami kuasai baik teknologinya maupun dengan jumlah katakanlah 51 rig ini, PDSI sudah menjadi perusahaan pengeboran yang terbesar mungkin Pak ya di Asia Tenggara. Apakah memang di forecast begitu demand untuk industri pengeboran ini akan tambah lebih besar lagi khususnya buat Indonesia dan PDSI dibandingkan dengan di negara-negara lain di Asia Tenggara? 2 hal. Kalau kita melihat bauran energi yang sudah dirilis oleh Dewan Energi Nasional, sebetulnya kalau bicara kebutuhan fosil energi, kalau kemarin 2021 itu hanya sekitar 60 juta ton oil equivalent, di tahun 2025 itu meningkat menjadi 100 juta ton oil equivalent. 2050 itu bukan turun tapi menaik, walaupun secara persentase mungkin dari bauran energi itu porsinya lebih kecil, tapi secara total itu kebutuhannya mencapai 200 juta ton oil equivalent. Itu artinya sebetulnya bisnis migas ini tidak sunset. Tidak. Bahkan banyak yang mengatakan kan mungkin akan sunset dengan adanya renewable energy seperti itu. Ternyata kalau dari kita, ini rilis dari Dewan Energi Nasional, ini resmi. Jadi sebetulnya demand-nya itu masih cukup tinggi. Tapi juga di samping itu kami juga tidak begitu khawatir karena gini, PDS ini juga sudah punya experience ngebor untuk kegiatan geothermal. Jadi kalau bicara pengembangan geothermal sejak tahun 83 di Kamojang itu ngebornya pakai rig PDSI gitu situ. Jadi bukan hanya di sektor migas, tapi di sektor energi terbarukan pun juga pasar itu masih cukup terbuka juga. Iya, baik. Pak Rio, keterbatasan waktu ada ini di segmen ini. Namun terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Rio sudah datang ke studio kami di CNBC Indonesia, Pak. Terima kasih. Sukses selalu untuk PDSI. Terima kasih.